Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang siklus pendapatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Siska Permatasari BP 1901-0033. Berikut ini perkenalkan teman saya. Saya Feby Citrawardani BP 1901-0049. Saya Intan Permatasari, BP 19010045. William Erwin, BP 19010035. Nama saya Arya Cendana, nomor BP 19010046. Siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Pertukaran informasi eksternal yang paling utama dari siklus ini adalah dengan pelanggan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat, pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Berikut ini adalah diagram konteks siklus pendapatan. Berikut ini adalah diagram arus data tingkat 0 pada siklus pendapatan. 4 aktivitas dasar pada siklus pendapatan. 1. Entry pesanan penjualan. 2. Pengiriman. 3. Penagihan. 4. Penerimaan kas. Sistem informasi siklus pendapatan. Proses. Para pelanggan AOE dapat menetapkan pesanan secara langsung melalui internet. Selain itu, tenaga penjual menggunakan laptop portabel untuk memasukkan pesanan ketika menghubungi para pelanggan. Sistem informasi siklus pendapatan. Proses. Para pelanggan AOE dapat menempatkan pesanan secara langsung melalui internet. Selain itu, tenaga penjualan menggunakan laptop portable untuk memasukkan pesanan ketika menghubungi para pelanggan. Ini merupakan ikhtisar desain sistem ERP untuk mendukung siklus pendapatan. Ancaman 1. Data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendaliannya, pengendalian integritas pemrosesan data, pembatasan akses ke data induk, tinjauan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Selanjutnya, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Pengendaliannya, pengendalian akses ekskripsi. Selanjutnya, kehilangan atau penghancuran data. Pengendaliannya, backup dan prosedur pemulihan bencana. Selanjutnya, kinerja buruk. Pengendaliannya, laporan manajerial. Selanjutnya, pesanan yang tidak lengkap, tidak akurat. Pengendalian edit entry data, pembatasan akses ke data induk. Selanjutnya, pesanan yang tidak valid. Pengendaliannya, tanda tangan digital atau tanda tangan tertulis. Selanjutnya, piutang yang tidak tertagih. Pengendaliannya, batas kredit otorisasi spesifik. Selanjutnya, ancaman kehabisan stok atau kelebihan persediaan. Pengendaliannya, sistem pengendalian persediaan perpetual, penggunaan kode batang atau RFID, pelatihan, perhitungan fisik persediaan secara periodik, prediksi penjualan, dan laporan aktivitas. Selanjutnya, ancaman pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Pengendaliannya, pengendalian akses ekskripsi. Selanjutnya, ancaman kehilangan atau penghancuran data. Pengendaliannya, backup dan prosedur pemulihan bencana. Ancaman memilih barang yang salah atau kuantitas yang salah. Pengendaliannya, teknologi, kode batang dan RFID, rekonsiliasi daftar pemilihan untuk detail pesanan penjualan. Ancaman berikutnya, pencurian persediaan. Pengendaliannya, pembatasan akses fisik ke persediaan. Ancaman kesalahan pengiriman, di mana pengendaliannya pembatasan akses fisik ke persediaan, dokumentasi seluruh transfer persediaan, teknologi RFID dan kode batang, perhitungan fisik persediaan secara periodik, dan rekonsiliasi terhadap kuantitas tercatat. Ancaman kegagalan untuk menagih, pengendaliannya pemisahan fungsi penagihan dan pengiriman rekonsiliasi secara periodik atas faktur dengan pesanan penjualan, kartu pengambilan, dan dokumen pengiriman. Ancaman kesalahan penagihan, pengendaliannya konfigurasi sistem untuk memasukkan data harga secara otomatis, pembatasan akses ke data induk harga, pengendalian edit entry data, rekonsiliasi dokumen pengiriman. Ancaman kesalahan posting dalam piutang, pengendaliannya pengendalian entry data, rekonsiliasi total batch, pengiriman laporan bulanan kepada para pelanggan,
rekonsiliasi buku pembantu piutang di buku besar umum. Ancaman memo kredit yang tidak akurat atau tidak valid. Pengendaliannya pemisahan tugas otorisasi memo kredit baik dari entry pesanan penjualan ataupun pemeliharaan rekening pelanggan. Konfigurasi sistem untuk memblokir memo kredit kecuali ada dokumentasi yang sesuai dengan pengembalian barang rusak atau otorisasi yang spesifik oleh manajemen. Ancaman pencurian kas. Pengendaliannya pemisahan tugas penggunaan EFT, PD, dan PT uang untuk meminimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh pegawai, persetujuan yang segera dan terbatas atas seluruh pengecekan pelanggan dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, ancaman masalah arus kas. Pengendaliannya pengaturan PT uang, EFT, atau kartu kredit diskon atas pembayaran segera dari pelanggan anggaran arus kas. Selanjutnya, entry penjualan. Siklus pendapatan dimulai dengan menerima pesanan dari para pelanggan. Proses entry pesanan penjualan mengharuskan 3 langkah, yaitu 1. Mengambil pesanan pelanggan, 2. Mengecek dan menyetujui kredit pelanggan, dan 3. Mengecek ketersediaan. Mengambil pesanan pelanggan yaitu data pesanan pelanggan dicatat dalam sebuah dokumen pesanan penjualan, biasanya sebuah formulir elektronik. Cara lain bagi pelanggan adalah menggunakan elektronik data interchange ID untuk mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang kompatibel dalam sistem pemrosesan pesanan penjualan perusahaan. Selanjutnya, persetujuan kredit, yaitu batas kredit atau kredit limit adalah saldo rekening maksimum yang diizinkan manajemen untuk seseorang pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalunya dan kemampuan untuk membayar. Selanjutnya, mengecek persediaan, yaitu tenaga penjualan juga perlu menentukan apakah persediaan cukup tersedia untuk mengisi pesanan sehingga para pelanggan dapat mengetahui tanggal pengiriman yang diharapkan. Selanjutnya, pengiriman. Proses ini terdiri atas 2 langkah, yaitu 1. Memilih dan mengepak pesanan, 2. Mengirimkan pesanan. Mengambil dan mengepak pesanan, yaitu kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan akan memicu proses pengambilan dan mengepaknya. Para pekerja gudang menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk untuk mengeluarkan dari persediaan. Selanjutnya, diagram arus data tingkat 1 pengiriman bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya, ancaman. Risiko pengambilan barang yang salah atau dalam kuantitas yang salah. Pengendaliannya memindai kode batang dan RFID, teknologi pergudangan otomatis. Ancaman selanjutnya, pencurian persediaan. Pengendaliannya, persediaan harus disimpan dalam sebuah lokasi aman dengan akses fisik yang terbatas. Seluruh transfer persediaan dalam perusahaan harus didokumentasikan. Penggunaan teknologi komunikasi nirkabel dan label RFID, rekonsiliasi secara periodik, perhitungan fisik persediaan ditangani. Selanjutnya, mengirim pesanan, yaitu setelah dikeluarkan dari gudang, barang dikirimkan ke pelanggan. Setelah petugas menghitung barang yang dikirim dari gudang, nomor pesanan, penjualan, nomor barang, dan kuantitas dimasukkan menggunakan terminal online. Proses ini memperbarui kolom kuantitas di tangan dalam file induk persediaan. Proses ini juga menghasilkan sebuah slip pengepakan dan berbagai salinan dari bill of lading. Slip pengepakan, packing slip, mencantumkan kuantitas dan deskripsi setiap barang yang disertakan dalam pengiriman. Bill of lading atau consignment adalah sebuah kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang dalam transit. Ancaman yang pertama yaitu pencurian. Pengendaliannya yaitu rekonsiliasi yang diatur atas informasi mengenai pengiriman dengan pesanan penjualan.
Yang kedua, ancaman kesalahan pengiriman. Pengendaliannya itu sistem RFID dapat menyediakan informasi secara real time mengenai status pengiriman sehingga dapat time atau menyediakan informasi tambahan mengenai kemungkinan penundaan. Kode batang dan label RFID. Pengendalian entry. Sistem ERP harus dikonfigurasi untuk memblokir jalur barang pada pesanan penjualan setelah dokumen pengiriman dicetak. Penagihan faktur. Penagihan yang akurat yang tepat waktu untuk barang yang dikirim sangat penting. Aktivitas yang terlibat hanyalah sebuah informasi yang memproses aktivitas yang mengemas ulang dan meringkas informasi dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Aktivitas ini memerlukan informasi dari departemen pengiriman yang mengidentifikasi barang dan kuantitas yang dikirim dan informasi mengenai harga dan setiap persyaratan penjualan khusus dari departemen penjualan. Sebuah sistem akuntansi yang didesain dengan baik dapat mengeliminasi seluruh kebutuhan untuk membuat dan menyimpan faktur, setidaknya dengan pelanggan yang memiliki sistem yang sudah canggih. Ancaman yang pertama yaitu kegagalan penagihan. Pengendaliannya yaitu pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan dokumen pengiriman dengan faktur penjualan untuk menghasilkan laporan pengiriman yang fakturnya belum dibuat. Yang kedua, kesalahan penagihan. Pengendaliannya yaitu memiliki sistem yang memuat data yang tepat dari file induk harga, membatasi kemampuan dari pegawai untuk membuat perubahan data tersebut. Selanjutnya, pemeliharaan piutang. Fungsi bagian piutang yang melapor kepada kontrolir menjalankan dua tugas utama. Yang pertama yaitu menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebit rekening pelanggan, dan yang kedua yaitu berikutnya mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Dua cara dasar untuk memelihara piutang adalah metode faktur terbuka dan saldo maju. Dalam metode faktur terbuka, open invoice method, pelanggan biasanya membayar berdasarkan setiap faktur. Biasanya dua salinan faktur dikirimkan ke pelanggan yang diminta untuk mengembalikan satu salinan dengan pembayaran. Salinan ini adalah dokumen yang dapat dikembalikan kembali, turnaround dokumen yang disebut sebagai nota pengiriman uang, remittance advice. Pembayaran dari pelanggan kemudian diterapkan dengan faktor-faktor tertentu. Sebaliknya, dalam metode saldo maju, balance forward method, para pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan bulanan, bukannya berdasarkan pada setiap faktur. Laporan bulanan monthly statement mencantumkan seluruh transaksi, termasuk penjualan dan pembayaran, yang terjadi selama sebulan yang lalu, dan informasi atas saldo piutang terakhir pelanggan. Ancaman kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan. Pengendalian, pengecekan edit entry data total batch dapat menyediakan sarana tambahan untuk mendeteksi kesalahan posting, mengirimkan laporan rekening bulanan kepada setiap pelanggan, memverifikasi akurasi perbaruan terhadap piutang yang terdapat di rekonsiliasi catatan piutang buku besar pembantu dengan buku besar umum. Ancaman, menerbitkan memo kredit untuk menghapus saldo rekening untuk seorang teman atau untuk menutupi pencurian kas atau kesedihan. Pengendalian, pemisahan tugas yang tepat. Sistem ERP harus dikonfigurasikan untuk memblokir memo kredit yang tidak ada di dokumen tervalidasi yang barang tersebut telah direktur oleh pelanggan. Penerimaan kas. Oleh karena kas dan cek pelanggan dapat dicuri dengan mudah, penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko pencurian. Fungsi piutang tidak harus memiliki akses fisik terhadap kas atau cek. Sebaliknya, kasir menangani pengiriman uang pelanggan dan menyetorkannya ke bank. Teknologi informasi dapat menyediakan efisiensi tambahan dalam penggunaan peti uang. Dalam sebuah pengaturan, peti uang elektronik logbook, bank secara elektronis mengirimkan informasi pada perusahaan yang mengenai nomor rekening pelanggan dan jumlah yang dikirimkan segera tersebut bank menerima dan menilai cek tersebut. Ancaman pencurian kas. Pengendaliannya antara lain, pertama, pemisahan tugas orang yang menangani setoran pembayaran dari para pelanggan seharusnya tidak memposting pengiriman uang ke rekening pelanggan, membuat atau mengotorisasi memo kredit merekonsiliasi rekening bank. Yang kedua, penggunaan EFT, VD dan peti uang logbook untuk meminimalkan penanganan pembayaran pelanggan oleh pegawai. Yang ketiga, mendapatkan dan menggunakan sebuah UPIK untuk menerima pembayaran EFT atau VD dari para pelanggan. Keempat, segera setelah membuka surat, memungut daftar seluruh pembayaran pelanggan yang diterima. Yang kelima, persetujuan yang segera dan terbatas atas seluruh pengecekan pelanggan. Yang keenam, memiliki 2 orang yang membuka seluruh surat yang mungkin berisi pembayaran pelanggan. Yang ketujuh, penggunaan mesin kasir. Yang kedelapan, setoran harian dari seluruh penerimaan kas. Masalah arus. Pengendaliannya adalah yang pertama, pengaturan peti uang, EFT atau kartu kredit,
Yang kedua, diskon atau pembayaran segera dari pelanggan. Yang ketiga, anggaran arus kas. Dan yang terakhir, EFT dan VD, data dari pengiriman ulang.